Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang cara membuka mata batin atau indera keenam. Mata batin adalah kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Misalnya seperti melihat hal gaib, melihat masa depan atau masa lalu, dan lain sebagainya. Secara umum, mata batin sering juga disebut sebagai indera keenam, dan ada juga yang menyebutnya sebagai mata ketiga. Cara membuka mata batin memang memerlukan ritual khusus atau amalan-amalan tertentu. Tapi sebenarnya, cara membuka mata batin bisa dilakukan sendiri, tanpa harus didampingi oleh guru spiritual. Kemampuan mata batin sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap orang saat mereka lahir ke dunia. Secara alami, mata batin manusia terbagi atas beberapa jenis. Ada yang masih tertutup, setengah terbuka, dan sudah terbuka. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mata batinnya sudah terbuka secara alamiah atau bawaan dari lahir. Sebagian besar masih tertutup, sehingga kita perlu ritual khusus untuk membukanya. Sebelum melakukan ritual membuka mata batin, hal pertama yang wajib dilakukan adalah membentengi diri dari segala macam gangguan dengan cara memperkuat rohani kita. Berhubung kita akan melihat atau masuk ke alam lain, maka jiwa atau rohani kita secara otomatis akan bersinggungan atau melihat makhluk lain. Untuk menyikapi hal tersebut, maka kita harus memperkuat rohani kita, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bisa mengganggu rohani kita nantinya. Berikut adalah cara-cara membentengi diri, memperkuat rohani yang perlu dipersiapkan, sebelum kita melakukan ritual, membuka mata batin secara mandiri. Pertama, puasa weton. Salah satu manfaat dari puasa weton adalah untuk mendekatkan sedulur papat, kakang kawah adi ari-ari, agar mereka melindungi diri kita dari segala ancaman atau gangguan yang mengganggu. Untuk manfaat puasa weton, sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Untuk lebih jelasnya tentang manfaat puasa weton, silahkan klik linknya yang sudah dicantumkan melalui deskripsi. Yang kedua, sedekah weton. Sedekah weton adalah sedekah yang dilakukan pada hari kelahiran, dengan cara memberikan uang sebesar nominal jumlah hitungan weton kepada kaum atau orang yang membutuhkan. Seperti fakir miskin, janda tua, anak yatim, dan lain sebagainya. Sebagai contoh lahir di hari Sabtu Pahing, maka jumlah uang yang harus disedekahkan adalah 18, karena Sabtu sama dengan 9 dan Pahing sama dengan 9. Maksud dari sedekah 18 adalah, dengan menyedekahkan uang sebesar nominal minimal 18. Bisa 1.800 rupiah,
Rp18.000, Rp180.000, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan kita. 3. Wirid Surat Al-Ikhlas. Membiasakan diri bangun sebelum matahari terbit, sehingga bisa sholat subuh awal waktu, dan bisa menyaksikan matahari terbit di ufuk timur. Bacalah atau wirid surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, setelah sholat subuh, sambil menunggu matahari terbit. Jumlahnya bebas, tidak ada patokannya. Lakukan pula wirid surat Al-Ikhlas, ba'da sholat asyar, sampai matahari terbenam. Bacalah sebanyak-banyaknya, lakukan rutinitas tersebut dengan ikhlas, dengan harapan segera terbuka mata batinnya. Jika langkah-langkah memperkuat rohani sudah dilakukan, minimal dilakukan 3 hari berturut-turut, maka pada hari keempat bisa dilakukan ritual membuka mata batin. Berikut adalah cara-cara membentengi diri, memperkuat rohani yang perlu dipersiapkan, sebelum kita melakukan ritual membuka mata batin secara mandiri. Berikut adalah cara-cara membuka mata batin secara mandiri. Pertama, bersuci. Sebelum melakukan ritual membuka mata batin, persiapkan tempat ritual dan diri ini dari najis. Pada saat mandi sore, niatkan dan lakukan mandi besar, seperti mandi junub. Setelah jam 11 malam, ambil wudhu dan pakailah pakaian yang suci. Kalau ada, pakailah pakaian yang berwarna putih, dan pakailah wewangian. Kemudian lakukan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian yang kedua, perisai diri. Setelah melakukan sholat hajat, kemudian bacalah sholawat sebanyak 100 kali, dan istighfar 100 kali. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali dan ayat kursi 1 kali. Kemudian hembuskan atau tiupkan ke depan perlahan-lahan, niatkan untuk membentengi diri dari segala macam mara bahaya yang datang dari arah barat. Kemudian rubah arah posisi duduk, yang tadinya menghadap ke barat, sekarang ganti menghadap ke utara. Kemudian baca surat Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ayat kursi 1 kali. Kemudian hembuskan atau tiupkan ke depan perlahan-lahan, seperti yang dilakukan tadi waktu menghadap ke barat. Lakukan pula untuk hadap arah timur, selatan, atas, dan bawah. Hal ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari berbagai gangguan atau mara bahaya yang akan menimpa diri kita dari semua arah atau dari segala penjuru. Kemudian langkah yang ketiga, meditasi. Meditasi adalah merupakan sebuah ritual inti pada cara membuka mata batin secara mandiri. Dalam bermeditasi, posisi dalam meditasi juga sangat menentukan terbukanya mata batin. Posisi yang paling tepat dalam bermeditasi untuk membuka mata batin adalah posisi duduk bersila, dengan punggung tegak lurus, posisi punggung tegak, tapi jangan kaku.
Dalam posisi ini, kita tidak diperbolehkan menyandarkan tubuh ke dinding atau sandaran apapun. Karena apabila punggung kita bersandar, maka membuat kita kurang konsentrasi. Kemudian letakkan kedua tangan di atas paha, dengan posisi telapak tangan terbuka menghadap ke atas, sambil mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari, seperti kita waktu mengisyaratkan kata oke. Kosongkan pikiran atau khusyuk, kemudian bacalah doa ini. Bismillahirrohmanirrohim. Wasamawati wal ardi. Allahumma jusalaikal basor. Kemudian tarik nafas dari hidung sedalam-dalamnya, niatkan dalam diri, untuk menarik energi pada semesta untuk menghimpunnya. Tahan beberapa saat, sekitar 10-15 detik. Kemudian hembuskan nafas secara perlahan-lahan melalui mulut, niatkan untuk membuang seluruh energi negatif yang berasal dari dalam diri. Lakukan cara ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Saat hembusan nafas terakhir, perlahan-lahan pejamkanlah kedua mata, dan bernafas seperti biasa. Bernafaslah seperti biasa atau normal, dan rasakan aliran energi pada tubuh. Kemudian berusahalah menemukan cakra mata batin Anda. Cakra adalah pusat energi dalam tubuh. Pada dasarnya cakra merupakan roda energi yang berjajar di sepanjang tulang belakang. Di dalam diri ini ada 7 cakra, dan masing-masing cakra berhubungan dengan bagian berbeda dari fisik, pikiran, dan rohani kita. Cakra mata batin adalah cakra yang ke-6. Cakra mata batin ada yang juga yang menyebutnya mata ajna, yang terletak di bagian depan otak, di antara kedua mata. Persisnya berada tepat di atas tulang hidung, yaitu di antara kedua alis mata. Usahakan memusatkan pikiran pada cakra ini, bayangkan muncul cahaya putih yang berada tepat di depan mata ketiga. Cahaya itu nantinya bisa mengaktifkan cakra yang belum aktif di dalam tubuh. Saat energi sudah mulai terasa, yang berpusat di antara dua alis mata, maka rasakanlah tarikan energi supranatural yang mulai muncul. Tarikan ini mampu membuat Anda masuk ke dalam dimensi lain. Hal tersebut bukanlah suatu masalah, janganlah merasa takut ataupun khawatir, karena ini adalah yang kita tunggu, dan di saat inilah mulai terbukanya mata batin kita. Namun jika masih belum merasakan apa-apa, atau hanya merasakan kesunyian saja, tanpa melihat apapun, atau belum bisa mengatur konsentrasi, maka bersabarlah. Ingatlah, bahwa membuka mata batin adalah suatu proses, yang membutuhkan waktu dan kesabaran, keyakinan, serta ketekunan yang ekstra. Tetaplah optimis, dan ulangi di hari berikutnya. Jika sudah merasa cukup, maka bisa langsung mengakhiri meditasi. Perlahan membuka kedua mata, dan tutup meditasi dengan rangkaian doa, serta mengucap syukur kepada Tuhan. Tutuplah meditasi, dengan membaca doa berikut ini.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassobihi wassalam. Ya khairul masulin, ya mujibadawatil mattoriin, ya ilahalal alamin bika anzalta hajati wa anta a'lamu biha faqdiha. Allahumma antalaha wa likuli hajatin faqdiha bifatli. Bismillahirrohmanirrohim. Mayaftahilah linasi mirohmatin fala mumsikalaha. Demikianlah cara membuka mata batin secara mandiri. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.